Bab 1081 hancurkan mereka semua. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Apa yang tak terkalahkan? Apa yang dilakukan Chen Fan saat itu adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Ada 100 penggarap inti emas dari ras alien, tetapi setengah dari mereka telah dibunuh olehnya. 50 penggarap inti emas dihancurkan seperti semangka. Darah memercik ke seluruh langit dan serpihan sisik serta anggota tubuh yang patah berjatuhan seperti tetesan air hujan. Beberapa penggarap inti emas hanya tersapu oleh jejak cahaya di belakang Chen Fan, tetapi separuh tubuh mereka juga hancur. Mereka segera mundur ketakutan. Bagaimana mungkin? Kenapa dia begitu kuat? Dia hanya seorang penggarap inti emas, namun kita bahkan tidak bisa menahan bentrokannya. Tidak mungkin, bahkan tubuh leluhur kita tidak sekuat itu. Tuan inti emas itu adalah makhluk yang mendominasi alam semesta. Mereka dapat dengan mudah melihat bahwa Chen Fan tidak menggunakan mantra Dharma atau kekuatan ilahi apapun saat itu, itulah sebabnya mereka ketakutan. Bahkan suku iblis, yang mengaku memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dan serigala hitam, semuanya sama rentannya dengan tahu di depan Chen Fan. Itu bahkan lebih kuat daripada tubuh jiwa yang baru lahir, pikir banyak penggarap inti emas. Di sisi lain, miliaran manusia melebarkan matanya karena tidak mampu memproses apa yang baru saja dilihatnya. Banyak orang langsung melompat, menjatuhkan meja kopi, meja dan cangkir di depannya. Beberapa bahkan mendorong istri dan anak-anak mereka ke lantai, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka hanya menatap layar tanpa berkedip. Jiang Hua, pembawa acara Mangol Live, berkata sambil melihat ke arah master leluhur dari Sekte Baji, penggarap sempurna, Chen yang sempurna membunuh lusinan penggarap inti emas dari ras alien dengan satu serangan, tapi ini telah menjadi ilusi. Itu pasti, ilusi yang diciptakan oleh ras alien itu, kan? Kultivator Li yang sempurna, bagaimana menurut Anda? Patriark leluhur ini, yang berusia 156 tahun, juga mencabut sedikit janggutnya. Dia hanya melihat puncak gunung Yunwu dengan kaget. Itu tidak mungkin. Chen Beixuan belum menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Kenapa dia begitu kuat? Sungguh menakjubkan. Bisakah penggarap inti emas sekuat itu? Faktanya, bukan hanya master leluhur dari Sekte Baji. Semua penguasa bumi yang melihat hal ini tercengang. Apa yang dibawakan Chen Fan kepada mereka bukanlah kejutan, tapi ketakutan. Serangan yang dia lakukan terlalu kuat, terlalu sulit dipercaya. Itu benar-benar di luar definisi tingkat inti emas. Tidak peduli seberapa kuat seorang Golden Core Overlord, sudah jarang dia mampu mengalahkan beberapa kultivator dengan level yang sama. Jadi, orang tidak dapat membayangkan bahwa seseorang seperti Chen Fan ada, seorang pria yang membunuh puluhan penggarap inti emas dari ras alien, begitu saja. Xiao Fan luar biasa, dia tidak bisa dihentikan. Paman membunuh orang-orang jahat itu. Hanya Bibi Tang, Asiu dan Chen Yaoyao yang melompat dan bersorak. Kemudian, banyak murid yang tersisa dari Sekte Qiong Utara juga berteriak, Sekte Guru tidak terkalahkan. Penggarap sempurna tidak terkalahkan. Sekte Qiong Utara tidak terkalahkan. Pada saat itu, banyak murid Sekte Qiong Utara mulai menangis. Beberapa orang tua bahkan gemetar. Mereka sepertinya sedang melihat Chen Surgawi atau Tuan Chen, yang mendominasi dunia saat itu. Penghinaan dan kesulitan yang diderita Sekte Qiong Utara dalam beberapa tahun terakhir semuanya diludahkan saat mereka berteriak. Segera, para pembudidaya di kota Chuzhou dan penonton yang menonton siaran langsung akhirnya bereaksi. Sorakan bergema di sekitar Gunung Yunwu, kemudian menyebar ke seluruh kota Chuzhou, Provinsi Jiangnan, Tiongkok, dan seluruh planet. Pada saat ini, bahkan orang-orang yang tidak menyukai Chen Fan pun bersorak untuknya. Hore, itu hebat. Sudah kubilang, kultivator Chen yang sempurna tidak akan pernah kalah. Di kota Jin, Provinsi Jiangnan, kantor Li Yichen juga memiliki suasana yang menyenangkan. Gadis baru itu bahkan melompat dan bersorak dan Li Yichen tersenyum. Di wilayah keluarga Lu, keluarga Su, keluarga Gu, Kunlun, Sekte Taichi, murid yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan banyak seniman bela diri Jepang juga sangat senang. Saat tuan dari 8 ras alien masuk, seluruh bumi mengalami kesulitan bernapas. Tidak peduli seberapa brutal dan mendominasi Chen Fan, dia adalah seseorang dari bumi. Sedangkan untuk ras alien,
naga iblis memiliki tanduk dan ekor, dan tingginya 3 kaki. Suku iblis memiliki sisik darah di sekujur tubuh dan taring di mulutnya. Mermen memiliki kulit dan sirip biru di wajah mereka, alien aneh itu tidak seperti manusia. Terlebih lagi, Kindred, yang paling mirip dengan manusia, meminum darah manusia. Bahkan mereka yang membenci Chen Fan harus berdiri di sisinya. Fiuh, Azure Dragon menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya merasa lega. Dia melirik Chen Fan dan berpikir, saya tidak percaya ketika Chen Beixuan mengatakan dia bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir dengan mudah. Tapi sekarang, kekuatannya tampaknya lebih kuat daripada seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Azure Dragon tidak menginginkan penggarap jiwa yang baru lahir, tetapi seseorang yang mampu menekan ras alien. Dia tidak peduli apakah Chen Fan bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir atau tidak. Selama Chen Fan mengalahkan ras alien itu, dia akan senang. Dibandingkan, ras kegelapan sangat ketakutan. Bahkan Grand Elder of the Kindred terlihat serius. Chen Beixuan, apakah kamu sudah mencapai tingkat jiwa yang baru lahir? Chen Fan tidak menjawab. Dia meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata dengan tatapan acuh tak acuh, siapa kamu hingga bertanya padaku? Dia tidak melihat ke arah Grand Elder of the Kindred. Chen Fan telah membunuh banyak penggarap inti emas tahap puncak seperti dia dalam kehidupan ini dan dia bahkan tidak repot-repot menghitungnya. Mengaum, sang tetua agung sangat marah. Beberapa urat biru muncul di wajah pucatnya dan darah merah tua di dalam tubuhnya terbakar seperti api. Energi darah yang kuat muncul darinya, dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Chen Fan. Tapi Chen Fan terlalu menakutkan. Ia juga takut padanya. Seorang wanita kultivator mermen tiba-tiba berteriak, saya mengerti. Dia telah membentuk inti emas tingkat dewa dan merupakan pangeran ilahi seperti pewaris sekte besar di lautan bintang. Pangeran ilahi, semua penggarap inti emas dari ras alien melebarkan mata mereka dan tetua agung dari keluarga juga terkejut. Tidak heran Chen Beixuan begitu kuat. Dia telah membentuk inti emas tingkat dewa. Jika dia benar-benar seorang pangeran ilahi, wajar jika dia menjadi sekuat itu. Lagi pula, penggarap inti emas tingkat dewa bahkan sebanding dengan penggarap jiwa baru lahir dalam kondisi terbaiknya. Pangeran ilahi yang apa? Orang-orang dari bumi yang mendengar ini menjadi bingung, termasuk Huo Zhengtang, Tang Yuanqin dan Chu Minhui. Tuan Leluhur Li, tahukah Anda apa itu, Pangeran Surgawi? Jiang Hua bertanya, saya pernah melihatnya di beberapa buku lama. Master leluhur dari Sekte Baji terdiam beberapa saat dan berkata dengan ragu-ragu, saya mendengar bahwa Pangeran Ilahi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penggarap inti emas yang memiliki inti emas tingkat dewa di zaman kuno. Inti emas tingkat dewa adalah sesuatu yang lebih kuat daripada inti emas tingkat 9. Bahkan di masa lalu, tidak banyak orang yang bisa menjadi Pangeran Ilahi. Faktanya, kebanyakan berasal dari planet Tianhuang. Ada banyak sekte kuat dan penggarap formasi jiwa, itulah sebabnya elit tak tertandingi seperti Pangeran Ilahi muncul di sana. Semua pangeran surgawi berada di atas rekan-rekan mereka dan yang paling kuat bahkan sebanding dengan penggarap jiwa yang baru lahir. Ledakan, seluruh bumi tercengang. Semua orang mengira inti emas kelas 9 sudah menjadi yang paling kuat. Ye Nantian adalah satu-satunya di bumi yang memiliki inti emas tingkat tinggi. Tidak ada yang menyangka bahwa ada level yang lebih tinggi lagi. Chen Fan telah menghilang selama 1 dekade dan telah membentuk inti emas tingkat dewa, menjadi Pangeran Ilahi yang sebanding dengan penggarap jiwa yang baru lahir. Bagaimana mungkin orang tidak kaget? Pangeran Ilahi Chen tidak terkalahkan. Itu benar, mulai sekarang, kita tidak bisa lagi memanggilnya kultivator Chen yang sempurna. Kita harus memanggilnya Pangeran Surgawi Chen. Dengan Pangeran Surgawi Chen di sini, ras alien dan pembudidaya dari planet lain tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita lagi. Banyak orang tertawa. Jika Chen Fan mendengarnya, dia tidak akan bisa berkata-kata. Dia telah membunuh beberapa pangeran ilahi sebelumnya, tapi dia juga diberi gelar bodoh itu. Sementara itu, Chen Fan menjadi lebih galak. Hentikan omong kosong itu. Karena kamu datang ke Gunung Yunwu, aku akan menggunakan darahmu sebagai tawaran kepada Sekte Qiong Utara. Chen Fan berdiri di sana dengan api di matanya. Energinya yang menakutkan memenuhi dimensi itu. Dia masih memiliki keuntungan bahkan saat menghadapi lusinan penggarap inti emas. Chen Beixuan, leluhur kita masih hidup. Dia tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu membunuh kami, teriak seorang wanita Tuan Mermen.
Ledakan. Chen Fan memukul ke bawah dan tangan raksasa emasnya menghantam wanita mermen dan puluhan penggarap inti emas di sebelahnya, menghancurkan inti emas mereka pada saat yang bersamaan. Tetesan darah dan potongan tulang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Membunuh. Seorang tuan membakar inti emasnya dan berubah menjadi sinar merah. Tapi siapapun yang berada dalam radius 10 kaki dari tempat Chen Fan berdiri langsung hancur berkeping-keping. Berlari. Penggarap inti emas yang tersisa dari ras alien dengan cepat melarikan diri dengan tampilan menakutkan, tetapi dimensinya telah ditampung oleh Chen Fan. Penggarap jiwa yang baru lahir juga akan kesulitan melarikan diri, jika memang ada. Mereka menyerang perisai tak terlihat dan tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Pada akhirnya, Chen Fan mendekat dan menghancurkannya berkeping-keping. Chen Fan tidak menggunakan mantra dharma apapun. Dia seperti seorang pemburu yang kejam, mengejar musuh-musuhnya dan menghancurkan tubuh mereka, jiwa ilahi dan inti emas hingga berkeping-keping. Itu sangat brutal, tetapi orang-orang dari Sekte Qiong Utara sangat bersemangat. Sebagai musuh Sekte Qiong Utara, mereka harus diberi pelajaran. Siapapun yang menyinggung Sekte Qiong Utara harus dibunuh. Pada akhirnya, hanya Grand Elder of the Kindred yang menghindari serangan Chen Fan, tetapi separuh tubuhnya juga hancur. Wajahnya berlumuran darah dan rambut hitamnya berantakan. Dia berteriak, "Chen Beixuan, leluhur kami tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan kami telah berkeliling bumi untuk membunuh semua orang yang berhubungan dengan Anda. Kamu juga akan turun ke neraka suatu hari nanti untuk..." Boom! Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Chen Fan menginjak kakinya dan meremukkan bagian terakhir tubuhnya. Ketika Chen Fan berhenti dan semua orang bersorak, seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul di langit, menembak ke arah Chen Fan dengan energi yang sangat kuat. Energi jahat, yang dibawa oleh sinar itu bahkan lebih mengerikan daripada gabungan 100 penggarap inti emas. Pada saat itu, banyak orang berteriak serempak, "Hati-hati." Sinar merah tua membawa kekuatan jahat seperti serangan iblis dari neraka. Itu melintas dan melintasi 1000 kaki dalam sekejap, untuk mengenai Chen Fan dan mencabik-cabiknya. Sebuah lubang raksasa muncul di awan dan langit menjadi merah. Pada saat itu, banyak orang berteriak, "Kultivator Chen yang sempurna." Azure Dragon, Bibi Tang dan Chen Yaoyao merasa cemas, dan banyak orang di depan TV mereka juga melompat, bahkan tidak bisa bernapas. Tidak ada yang mengira akan ada perubahan besar ketika Chen Fan menekan tuan dari ras alien itu. Tapi detik berikutnya, Chen Fan telah melintas beberapa meter jauhnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dengan tatapan santai, seolah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Apa yang dihancurkan oleh sinar merah itu hanyalah bayangan yang ditinggalkan Chen Fan di sana karena dia terlalu cepat. Sebuah suara di langit terdengar. Itu adalah suara lama, dan membawa sedikit energi jahat. Suaranya yang menusuk menyerupai dua potong logam yang bergesekan, membuat banyak penggarap menutup telinga. "Kamu memperhatikanku." Seseorang muncul. Makhluk ini diselimuti kabut hitam dan ada aliran udara hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, memanjat tubuhnya seperti cacing. Orang bisa melihat mata merahnya menembus kabut. Sinar cahaya merah sepanjang beberapa kaki ditembakkan dari matanya, menciptakan suara berderak di udara. Sinar yang menghancurkan bumi yang muncul saat itu ditembak olehnya. Begitu makhluk itu muncul, energi mengerikan menyapu jarak 100 mil. Penggarap di seluruh kota Chuzhou merasa organ mereka seperti terkoyak. Ini terlalu menakutkan. Ini jauh lebih kuat daripada penggarap inti emas. Apakah itu penggarap jiwa yang baru lahir? Semua orang ketakutan. Otot Azure Dragon, Chen Jiuyang dan Tang Yuanqin menegang dan mereka melepaskan kekuatan dharma mereka untuk menahan energi tersebut. Mereka yang berada di bawah level Conate tidak dapat menahannya sama sekali dan mereka semua turun ke permukaan tanah. Kultivator dalam kabut hitam itu berdiri di langit seperti dewa iblis. Dia telah berurusan dengan 100.000 petani di kota Chuzhou tanpa melakukan apapun. Hanya beberapa penggarap Conate dan Golden Core yang masih bertahan. "Kamu cukup bagus. Tidak heran kamu bisa membunuh Mo Su dan yang lainnya." Kultivator memandang Chen Fan dan mengangguk. Mo Su adalah tetua agung dari keluarga. Kematian 100 penggarap inti emas dari ras alien bukanlah masalah besar bagi tuan misterius ini. Mampu membentuk inti emas tingkat dewa di planet sekecil ini, kamu pasti memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku. Sekarang, berlutut dan layani aku. Saya akan memberi Anda kemuliaan tertinggi,
kata kultivator itu dengan arogan, meminta Chen Fan berlutut seolah itu adalah hadiah. Chen Fan mencibir, siapa kamu? Anda hanyalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Beraninya kamu memintaku untuk berlutut. Pembudidaya kabut hitam sangat marah. Seluruh kota Chuzhou berguncang dan banyak jendela pecah karena suaranya. Banyak pembudidaya tingkat rendah merasa seperti palu raksasa menghantam dada mereka dan mereka menyemburkan darah. Beberapa orang biasa seperti Jiang Hua bahkan berlutut di tanah ketika darah mengalir dari mata, telinga, hidung dan mulut mereka. Jika bukan karena Sky Galaxy Array, jutaan orang akan mati. Dia sudah sangat kuat tanpa melakukan apapun. Jika dia menyerang, saya khawatir kota Chuzhou akan hancur. Ini benar-benar kekuatan tingkat jiwa yang baru lahir. Azure Dragon dan yang lainnya berpikir. Meskipun penggarap jiwa yang baru lahir selalu ada, tidak ada seorang pun di bumi yang pernah melihatnya sebelumnya. Mereka hanya dapat menganalisis kekuatan dari penggarap jiwa yang baru lahir dengan melihat jejak yang tertinggal di medan perang, tetapi penggarap jiwa yang baru lahir tersebut telah menghilang dengan cepat dan Kunlun tidak memiliki banyak informasi tentang mereka. Hari ini, ketika kekuatan tingkat jiwa yang baru lahir diperlihatkan di depan dunia, burung pipit merah, Chu Minhui, dan naga biru langit harus mengakui bahwa mereka telah meremehkan kekuatan penggarap jiwa yang baru lahir. Mereka jauh lebih kuat daripada penggarap inti emas. Bahkan 300 penggarap inti emas mungkin tidak sebanding dengan penggarap jiwa yang baru lahir, apalagi 100. Itu seperti perbedaan antara esensi Qi dan hukum Dharma. Jangan berpikir kamu bisa berbicara seperti itu padaku hanya karena kamu membunuh musuh. Anda tidak tahu betapa kuatnya seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Anak muda, berlututlah dan setialah padaku. Saya bisa mengampuni Sekte Qiong Utara. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang di kota Chuzhou demi orang tuaku. Kultivator itu mencibir. Jika kamu melakukannya, aku akan membantaimu seperti ayam. Chen Fan berdiri di puncak gunung Yunwu dengan darah dan tubuh penggarap inti emas dari ras alien di sekitarnya. Dia mengenakan jubah hitam, dengan mata hitam dan rambut hitam. Dia diselimuti aura emas, seperti dewa. Beraninya kamu, kata kultivator itu dengan marah. Itu benar-benar membuat marah. Kabut hitam yang menakutkan kemudian menyebar, mengubah langit menjadi zona gelap. Kultivator itu berdiri di sana dengan cahaya merah di matanya, seolah-olah dia adalah iblis dari neraka. Beberapa manusia pembudidaya menyentuh kabut hitam secara tidak sengaja. Mereka segera menjadi pucat dan mati. Bahkan Conate Overlord berteriak dan memotong lengan atau bahkan separuh tubuh mereka untuk menghilangkan kabut hitam. Hati-hati, bersembunyi di dalam kota Chuzhou dan hindari kabut hitam. Itu berbahaya, teriak Chen Jiuyang dan yang lainnya. Sky Galaxy Array diaktifkan, mengeluarkan pancaran cahaya putih untuk melindungi kota Chuzhou dan gunung Yunwu dari kabut hitam. Di luar barisan, tanaman layu, sungai mengering dan tanah menjadi hitam. Seluruh dunia sepertinya telah memasuki alam iblis. Banyak tubuh pembudidaya yang langsung membusuk, hanya menyisakan kerangka di jalan. Obrolan. Saat ini, penonton yang menyaksikan hal ini terjadi melalui kamera juga ikut mengertakkan gigi. Itu sangat menakutkan. Mereka bahkan melihat salah satu penggarap inti emas berteriak setelah menyentuh kabut hitam, dia membutuhkan waktu 8 menit untuk menghilangkannya dengan kekuatan dharmanya. Wajahnya menjadi pucat dan dia terluka parah. Gumpalan kabut itu sudah cukup kuat untuk melukai seorang penggarap inti emas. Jadi, seberapa kuatkah kabut itu? Apakah ini kekuatan sebenarnya dari penggarap jiwa yang baru lahir? Itu terlalu kuat, tidak ada yang bisa menolaknya. Kultivator itu bisa menghancurkan seluruh bumi sendirian. Bisakah kultivator Chen yang sempurna benar-benar menang? Pada saat itu, semua orang, termasuk Azure Dragon, mempertimbangkan situasi dengan berat hati. Orang-orang di kota Chuzhou, Provinsi Jiangnan dan seluruh dunia memusatkan perhatian mereka pada Chen Fan. Dia telah menjadi harapan terakhir di bumi. Nak, aku bisa menghancurkan daratan dan mengubah dunia manusia menjadi alam iblis jika aku mau. Apakah kamu benar-benar tidak menyerah? Anda harus tahu bahwa saya dapat memberi Anda energi seluruh planet timur dan wilayah planet terbengkalai. Anda akan mengendalikan kehidupan semua orang dan dapat hidup 10.000 tahun. Kata penggarap di balik kabut hitam dengan kilau merah di matanya. Pada saat ini, Chen Fan hanyalah seorang penggarap. Inti emas tingkat dewa biasa.
Dia mungkin tergoda oleh energi jiwa dan masa depan menjanjikan yang dibicarakan oleh kultivator misterius itu. Tapi Chen Fan hanya mencibir. Kamu hanyalah seorang kindred berdarah murni, yang cukup beruntung telah hidup 10.000 tahun dan memasuki tingkat jiwa yang baru lahir. Beraninya kamu mencoba memikatku. Apakah kamu ingin aku merobek sayapmu dari tubuhmu dan membakarnya menjadi abu? Mengaum, kultivator dalam kabut hitam sangat marah. Puff! Dua sinar cahaya merah ditembakkan ke langit dan awan di sekitar gunung Yunwu menghilang. Kultivator terungkap sepenuhnya ketika kabut hitam terangkat. Itu adalah salah satu kindred dengan sisik hitam di sekujur tubuhnya, sepasang sayap kelelawar besar, taring dan mata merah. Keluarga berdarah murni akan memasuki kondisi, tuan darah, yang setara dengan tingkat jiwa yang baru lahir. Energi darah dan sihir hitam di tubuh mereka akan memungkinkan mereka hidup lebih lama dari 10.000 tahun. Namun mereka mengandalkan tubuh dan kekuatan ilahi mereka, dan jauh lebih kuat daripada manusia yang berkultivasi. Nak, kamu tahu banyak. Patriark leluhur dari keluarga menjilat bibirnya dengan lidah merah dan taringnya berkilau. Ia dengan rakus menatap leher Chen Fan dengan mata merahnya. Patriark leluhur dari keluarga tidak tahu betapa kuatnya Chen Fan, tetapi di matanya, darahnya membuatnya tampak seperti obat ilahi berbentuk manusia yang terus-menerus mengeluarkan energi. Hal ini membuat makhluk itu nekat meminumnya. Patriark leluhur percaya bahwa ia pasti bisa naik level atau bahkan menjadi tuan darah, nomor 2 setelah dewa darah legendaris, jika ia bisa menyedot Chen Fan hingga kering. Tetap saja, mengetahui banyak hal tidak banyak membantumu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri saat aku di sini, meskipun kamu memiliki inti emas tingkat dewa. Patriark leluhur dari keluarga tertawa dengan suara yang menusuk. Saya tidak mengikuti pangeran surgawi itu ke dunia batin bumi karena saya ingin menyerang beberapa murid dari Star the Ocean. Saya bahkan mungkin bisa meminum darah manusia penggarap jiwa yang baru lahir untuk memperkuat fondasi saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa harta karun seperti Anda akan muncul. Sekarang, berlutut dan menyerah. Berikan aku darahmu dan aku akan mengampuni keluarga dan temanmu. Jika tidak, hehe, ia mencibir dan membuat gerakan menangkap. Desir, ia menyambar beberapa penggarap terhubung yang tidak berhasil masuk ke kota Chuzhou, lalu mereka dihancurkan oleh tangannya, menghasilkan gumpalan kabut darah yang diserap melalui hidungnya. Darah mereka tidak ada rasa sama sekali. Aku tidak akan bisa memasuki kondisi penguasa darah meskipun aku menelan 10.000 manusia ini. Aku lebih suka memakanmu, kata leluhur-leluhur dengan keserakahan di matanya. Akhirnya tidak bisa menahannya dan mencoba menghubungi Chen Fan. Kemarilah dan korbankan dirimu untukku. Mendesis, mendesis. 5 berkas cahaya merah sepanjang puluhan kaki menuju ke arah Chen Fan seperti cakar merah. Energi yang kuat turun dan menurunkan permukaan air di danau Yangui sebanyak 3 kaki. Murid Sekte Qiong Utara yang tak terhitung jumlahnya tidak tahan dan semuanya ketakutan. Bahkan para tetua hampir berlutut di tanah, hanya Asiu yang bisa tetap berdiri. Menguasai, Asiu merasa cemas. Serangan itu terlalu mengerikan. Itu bisa dengan mudah membunuh penggarap inti emas tahap puncak. Dentang, lapisan perisai cahaya perak muncul dan menyelimuti seluruh gunung Yunwu, melindungi Chen Fan dari sinar cahaya merah. Haha, apakah hanya arai ini yang kamu punya? Itu yang kamu andalkan. Patriark leluhur dari keluarga mencibir dengan jijik. Seni budidaya di bumi tidak lengkap. Ia tidak percaya bahwa akan ada barisan yang dapat menahan serangannya. Serangan dari penggarap jiwa yang baru lahir dapat menghancurkan kota. Ledakan. Detik berikutnya, leluhur keluarga membuat gerakan mencakar lagi dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan Dharma yang menakutkan tidak ada habisnya. Kabut hitam di sekitarnya berkumpul dan berubah menjadi angin puyuh hitam setinggi 1000 kaki, menghantam Sky Galaxy Array. Penonton yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Bahkan naga leluhur pun merasa sesak. Dia merasa seperti dia akan terkoyak meskipun dia berjumlah 10 orang. Banyak orang memandang Chen Fan dengan cemas, berharap susunan yang dia bentuk bisa bertahan lebih lama. Sementara itu, bahkan mereka yang percaya pada Chen Fan hanya berharap dia bisa lepas dari cengkeraman leluhur keluarga. Namun, di luar ekspektasi semua orang. Boom! Angin puyuh hitam menghantam perisai cahaya perak. Meski membuat Sky Galaxy Array sedikit berguncang, ia tidak mampu melangkah lebih jauh. Setelah melihat getaran dari array tersebut, sepertinya masih bisa menahan 100 serangan seperti itu. Apa?
Bukan hanya manusia di bumi. Para penggarap ras kegelapan dan ras alien yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran dengan mantra Dharma atau di internet tercengang. Susunan Chen Fan dapat dengan mudah menahan serangan dari leluhur keluarga. Apakah ini berarti leluhur tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya dan Chen Fan akan tetap menang? Patriark leluhur dari kebaikan tampaknya juga menyadari hal itu dan menjadi sangat marah. Brengsek, saya tidak percaya, teriaknya. Lapisan energi darah melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi api merah. Ia menahan api di tangannya dan membentuk tombak merah dengan kekuatan garis keturunan. Kekuatan ilahi garis darah, tombak darah. Tombak itu dikelilingi oleh lapisan api merah dan banyak rantai yang melilitnya, yang menahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kekuatan ilahi dari keluarga yang terkenal. Beberapa orang mengatakan bahwa semakin banyak orang yang mereka bunuh, semakin kuat pula tombaknya. Ketika dipelihara secara ekstrim, ia bahkan bisa menembus sebuah planet dan membunuh penggarap besar. Banyak ras alien tahu bahwa leluhur keluarga pasti benar-benar marah jika ingin menggunakan kekuatan ilahi ini. Pergi, ia mengayunkan lengannya dan menembakkan tombak merahnya. Desir, detik berikutnya, tombak itu melesat beberapa ribu kaki dan tiba di depan Chen Fan. Puff! Perisai cahaya perak muncul di depan Chen Fan untuk memblokir tombak merah tua itu, tapi tombak itu terlalu menakutkan. Beberapa energi darah naik darinya dan terus mengalir menuju Chen Fan inci demi inci, perisai cahaya menghasilkan suara benturan saat menahan serangan itu. Percikan yang tak terhitung jumlahnya muncul ketika kedua artefak itu saling bertabrakan. Ada petir di ujung tombak. Banyak kultivator percaya bahwa mereka bahkan tidak akan mampu menahan satu pun petir. Bahkan Azure Dragon dan Master Leluhur Li akan segera ditembus. Retak, retak, cahaya merah tua dan kilau perak tersebar di langit. Tombak itu tidak bisa melangkah lebih jauh ketika jaraknya 3 kaki dari perisai cahaya. Kemudian meledak dan berubah menjadi kembang api berwarna merah cerah. Bagaimana mungkin? Patriark leluhur dari keluarga melebarkan matanya. Itu adalah serangan yang dilakukan dengan kekuatan penuh. Menahan tombak darah adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dicapai oleh keluarga leluhur tanpa tubuh keluarganya dan segala jenis kekuatan ilahi. Susunan apa ini? Matanya cerah dan menatap Sky Galaxy Array. Chen Fan mengabaikannya dan menoleh ke Asiu. Apakah itu memberikan kutukan darah beracun padamu? Asiu mengangguk. Dia memelototi leluhur keluarga dengan kebencian dan sedikit ketakutan. Kutukan darah beracun telah menghantuinya selama 6 tahun. Jika bukan karena Chen Fan, dia pasti sudah mati saat itu. Gadis kecil ini adalah muridmu. Haha, dia cukup kuat dan darahnya berbau harum. Sayangnya, kutukan darah beracun tidak selesai tepat waktu untuk mengubahnya menjadi zombie atau saya akan memiliki boneka kuat lainnya. Patriark leluhur dari keluarga memberikan senyuman jahat. Chen Beixuan, saya mungkin tidak bisa memecahkan cangkang kura-kura Anda, tapi terus kenapa? Anda tidak bisa bersembunyi di sana selamanya. Banyak murid, keluarga, teman Anda berada di luar Gunung Yunwu dan kota Chuzhou. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengejar mereka. Pada saat itu, saya akan menyedot semua darah mereka dan memurnikan jiwa ilahi mereka untuk menjadikan mereka boneka zombie saya di depan Anda. Hahaha. Kemudian, patriark leluhur dari keluarga tertawa. Pada saat itu, bahkan orang-orang yang menyaksikan pertempuran melalui layar merasakan kekejaman dan kejahatan di mata leluhur-leluhur. Benar, sebuah array tidak bisa dipindahkan. Apa yang bisa dilakukan oleh kultivator Chen yang sempurna? Banyak petani yang ketakutan. Meskipun susunannya kuat, ia harus bergantung pada energi gunung, air, atau Venaroh. Jika dia meninggalkan perlindungan susunannya, leluhur keluarga akan dapat melakukan apapun terhadap Chen Fan. Naga leluhur dan yang lainnya tahu bahwa arai galaksi langit dapat melindungi kota Chuzhou, tetapi seluruh dunia masih terpapar pada leluhur keluarga. Hal ini dapat menghancurkan planet ini dan menyedot darah miliaran manusia. Saat itu, siapa yang bisa menolaknya? Ketika semua orang merasa hancur, Chen Fan tiba-tiba mengangkat tangannya. Asiu, aku akan membalas dendam untukmu. Kemudian, dia menginjak kakinya dan berteriak. Bangkit, desir. Ada 9.999 berkas cahaya yang melesat ke langit dari Gunung Yunwu, Danau Yangui, dan kota Chuzhou secara bersamaan, berubah menjadi galaksi terang. Ini, banyak orang yang terkejut.
Patriark leluhur dari keluarga merasakan pedang Ki yang menghancurkan bumi dan ketakutan. Ia melihat banyak sinar cahaya membelah langit dan menembus bidangnya sendiri. Sebagian kabut hitam telah hilang dan hukum kegelapan telah dilanggar. Begitu banyak harta karun roh dan harta karun surgawi. Di mana kamu menemukannya? Patriark leluhur dari keluarga tidak dapat mempercayainya. Tepat setelahnya, 9 aura pedang di langit segera menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Meskipun patriark leluhur dari keluarga berlari beberapa ratus kaki jauhnya dengan kekuatan ilahi avatar, ia masih terluka dan wajahnya menjadi pucat. Chen Fan terus mengendalikan pedang Ki. Pada akhirnya, Chen Fan menjadi tidak sabar setelah kelima kalinya leluhur keluarga melarikan diri dengan kekuatan ilahi setelah tubuhnya dihancurkan. Dia menyatukan tangannya dan berkata, bentuk pedang. Ledakan. Pada saat itu, dunia menjadi gelap. Ribuan aura pedang berkumpul, membentuk sinar terang sepanjang 1 kaki. Sinar cahaya itu tersusun dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya seperti galaksi. Bahkan orang yang berada ribuan mil jauhnya dapat merasakan kecerahan dan ketajamannya. Sky Galaxy Array akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Pedang itu bisa membunuh penggarap jiwa yang baru lahir. Begitu susunan pedang muncul, leluhur keluarga menjadi pucat. Tidak, teriaknya saat berubah menjadi tornado hitam dan mencoba melarikan diri. Tapi Chen Fan menjulurkan jarinya. Aura pedang perak sepanjang 1 kaki melintas dan melintasi 1000 kaki seperti naga, membelah tubuh dan jiwa ilahi dari leluhur patriark sejenis menjadi 2. Hanya 1 tebasan, dan leluhur dari keluarga meninggal. Pada saat itu, banyak orang di bumi yang tercengang dan bahkan naga leluhur pun tidak dapat mempercayainya. Patriark leluhur dari keluarga, yang merupakan penggarap jiwa baru lahir yang hidup selama ribuan tahun dan mampu membunuh penggarap inti emas dan Conate dengan matanya, mati begitu saja. Di kastil kegelapan di Rumania, banyak klan berdarah murni melihat pemandangan ini dengan kekuatan ilahi mereka dan mereka benar-benar terkejut. Mereka bangkit satu demi satu dan berteriak, itu tidak mungkin. Patriark leluhur kita tidak akan pernah kalah. Boom, boom. Mereka semua adalah Conate Overlord, mereka adalah keberadaan yang menakutkan setelah mereka melepaskan seluruh energinya. Banyak manusia biasa yang begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah dan gemetar. Beberapa di antara kindred bahkan menangkap manusia yang berteriak itu dan mencabik-cabiknya, membiarkan darah dan potongan tubuh mereka berserakan di seluruh ruangan. Patriark leluhur dari keluarga tidak akan pernah kalah. Tidak hanya di kastil kegelapan. Di Blue Ocean City di Samudera Atlantik, di Lembah Iblis Naga di Persia, manusia serigala di Siberia, suku iblis di Lembah Celah Besar. Ras alien yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Mereka tidak akan merasa terkejut bahkan ketika 100 penggarap inti emas meninggal. Faktanya, penggarap inti emas bukanlah apa-apa bagi mereka. Mereka dapat membawa sejumlah besar orang melalui jalan surga dengan bantuan planet asal mereka. Tapi penggarap jiwa yang baru lahir berbeda. Bahkan di planet asal mereka, Naschen Soul Overlord sangat terbatas, berkisar antara 8 hingga paling banyak 30. Planet Tianhuang adalah satu-satunya planet dengan lebih dari 100 penggarap jiwa baru lahir di seluruh wilayah planet terbengkalai. Tapi kemudian, Chen Fan baru saja membunuh penggarap jiwa yang baru lahir dari jenis dengan tebasan. Bagaimana ras alien itu tidak takut? Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Mengaum. Bahkan patriark leluhur dari keluarga tidak bisa menerimanya. Ia berteriak dan bayangan merah di tubuhnya meronta. Kabut hitam muncul di dekat lukanya, mencoba merekatkan jiwa ilahi dan tubuhnya. Aku adalah Raja Darah. Saya Adonis, leluhur keluarga, dan saya telah hidup 24.000 tahun. Saya tidak terkalahkan. Mengapa saya harus kalah dari manusia dari planet Is? Teriaknya. Pada akhirnya, aura hitam mengelilingi leluhur keluarga dan energi yang kuat menyebar ke segala arah, mencekik semua orang. Ia mengucapkan mantra menggunakan bahasa kuno dan jahat. Itu adalah bahasa iblis kuno, itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan dewa iblis di alam iblis dan meminjam kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Orang biasa akan mati bahkan setelah mendengarkannya dan Conate atau penggarap inti emas juga akan ketakutan. Namun, itu tidak ada gunanya. Ledakan, seberkas cahaya ditembakkan keluar dari tubuhnya, menghancurkan seluruh tubuh dan jiwa ilahinya. Bahkan aura hitamnya pun terkoyak. Semua orang bisa melihat dengan jelas. Beberapa pedang Ki perak telah menghancurkan setiap inci tubuh, kabut hitam, dan jiwa ilahi dari leluhur,
menghilangkan sedikit pun peluang kebangkitan darinya. Pada akhirnya, jiwa ilahinya menjerit dan menghilang tertiup angin. Pada saat itu, bukan hanya manusia di bumi. Ras alien juga merasakan hawa dingin di punggung mereka. Leluhur-leluhur yang telah hidup 20.000 tahun terbunuh oleh hentakan kaki dan tepuk tangan dari Chen Fan. Kedengarannya seperti mitos. Mereka biasa memperlakukan manusia di bumi seperti binatang yang bisa mereka sembelih kapan saja mereka mau. Tapi kemudian, bahkan penggarap jiwa baru lahir mereka telah mati di tangan manusia. Bagaimana mereka masih bisa memandang rendah bumi? Banyak keluarga berdarah murni di kastil kegelapan menangis dan meratap. Bahkan ada darah berjatuhan dari langit. Dunia juga sedih atas kematian seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Meskipun itu adalah penggarap jiwa baru lahir palsu dari wilayah planet terbengkalai, ia masih mengendalikan kekuatan hukum kegelapan. Kami akan membunuh Chen Beixuan. Banyak kindred berteriak. Mereka tidak mengatakan itu dalam bahasa bumi atau bahasa mereka sendiri, tetapi dalam bahasa yang digunakan oleh setan-setan kuno. Itu adalah kutukan dan energi, artinya kindred akan bertarung dengan Chen Beixuan sampai mereka mati. Sebagai perbandingan, orang-orang di bumi sangat senang. Ya Tuhan, kultivator sempurna Chen menang. Itu luar biasa. Dia membunuh leluhur keluarga dengan tebasan. Ras alien tidak akan pernah memprovokasi Tiongkok dan bumi mulai sekarang, teriak guru leluhur Li sambil tangannya gemetar. Azure Dragon juga tertawa terbahak-bahak. Kultivator Chen yang sempurna selalu menang. Kultivator Chen yang sempurna tidak terkalahkan. Kalahkan ras alien itu dan bunuh semua ras kegelapan. Seluruh kota Chuzhou berubah menjadi lautan kegembiraan. Banyak orang yang tertawa dan beberapa bahkan menyarankan Chen Fan untuk memusnahkan ras kegelapan itu. Semua orang mengira itu hanya lelucon. Namun Chen Fan benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melonjak ke langit. Dia menghilang dalam sekejap dan dia hanya mengatakan sesuatu dari jauh, "Asiu, lihat saja aku memusnahkan ras alien itu. Aku akan segera kembali." Semua orang memandang Chen Fan dengan tercengang dan bahkan Asiu pun tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Hanya Azure Dragon yang tersenyum kecut. Kultivator Chen yang sempurna selalu melakukan hal-hal seperti yang dijanjikan. Jika dia mengatakan akan memusnahkan mereka, dia pasti tidak akan membiarkan siapapun keluar. Sementara itu, tak satu pun dari ras kegelapan di seluruh dunia yang marah pada saat ini, yang ada hanyalah teror. Patriark leluhur dari keluarga adalah satu-satunya patriark leluhur dari ras alien yang tersisa di bumi. Leluhur-leluhur lainnya mengikuti pangeran ilahi ke dalam dimensi yang dalam untuk mencari tanah dewa legendaris dan peluang besar. Markas ras alien pada dasarnya kosong. Hanya beberapa Conate dan Golden Core Overlord yang ada di sana. Di masa lalu, ras alien itu tidak akan menganggapnya serius bahkan jika semua penguasa dunia budidaya di bumi muncul. Lusinan penggarap inti emas tingkat rendah bahkan mungkin tidak dapat masuk ke kastil keluarga, jadi selusin penggarap inti emas mereka akan cukup untuk menghadapi mereka. Dan kemudian, mereka ketakutan saat Chen Fan ada di sana. Chen Fan adalah seseorang yang bisa membunuh penggarap jiwa yang baru lahir. Meskipun dia mengandalkan Sky Galaxy Array untuk melakukannya, tidak dapat disangkal bahwa dia mampu membunuh 100 penggarap inti emas. Ras alien itu sama sekali tidak mampu melawan. Desir, seseorang mencoba melarikan diri. Tapi seberapa cepat Chen Fan? Bahkan ketika kekuatannya hanya tersisa 1/10 di bumi, dia dapat menempuh jarak beberapa ratus mil dengan satu langkah. Dia telah tiba di tempat dekat Danau Naga tempat para monster ditempatkan. Di puncak Gunung Changbai, seorang penguasa monster berteriak, "Kultivator Chen yang sempurna, tolong jangan bunuh saya. Orang-orangku dulunya adalah temanmu." Chen Fan hanya mengucapkan satu kata dengan tatapan dingin. Membunuh. Monster leluhur Danau Naga adalah salah satu dari 6 tuan paling kuat di bumi saat itu. Kemudian, Chen Fan menjinakkan seekor naga tua yang dikirim ke sana oleh planet asal monster untuk menjaga bumi dan membawanya ke Sekte Qiong Utara. Pada akhirnya, ia mencapai tingkat inti emas dan menjadi binatang penjaga sekte tersebut. Jadi, Chen Fan dianggap memiliki hubungan yang cukup baik dengan monster Danau Naga. Namun, Chen Fan telah mendengar bahwa monster di Changbai adalah yang pertama menyerang Sekte Qiong Utara 6 tahun yang lalu. Naga tua itu mencoba berbicara dengan mereka dan bahkan berlutut untuk melindungi sekte tersebut, tetapi monster-monster itu mengabaikannya dan 8 penggarap inti emas mereka bersatu untuk membunuhnya.
Meskipun Chen Fan tidak melihatnya dalam ingatan Asiu, dia mendengar dari orang-orang yang selamat dari pertempuran bahwa monster bahkan telah memakan tubuh naga tua itu. Mereka juga mengeluarkan monster core-nya, mengeluarkan urat naganya dan mengupas kulitnya. Mereka berkata sambil tersenyum bahwa ini adalah konsekuensi dari menjadi pengkhianat dan mereka akan menggunakan inti monsternya untuk membuat obat. Jadi, mengapa Chen Fan menahan diri? Itu sebabnya dia pergi ke Danau Naga dulu. Membunuh. Chen Fan berteriak sambil mengangkat tinjunya dan melayangkan pukulan ke Danau Naga. Oh tidak, monster Overlord ketakutan dan hendak melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Ledakan, seberapa mengerikankah pukulan Chen Fan? Seluruh dunia menjadi gelap, hanya kepalan tangan emas yang tersisa di langit, memancarkan jejak cahaya kemasan. Retakan, sebelum serangan terjadi, banyak monster Conate telah hancur menjadi kabut darah. Pada akhirnya, bahkan monster inti emas pun tidak mampu melawan. Kekuatan Dharma mereka melonjak dan mereka menggunakan harta dan inti monster untuk melawan Chen Fan. Chen Fan tidak peduli dengan mereka. Pukulannya melintas di langit dan menyerang seperti tangan Buddha. Ledakan, sepertinya ada dewa yang melemparkan gunung ke tanah. Energi pukulannya menutupi setiap sudut Danau Naga. Tidak ada yang bisa melarikan diri tidak peduli mantra Dharma apa yang mereka gunakan. Lapisan susunan muncul dan mencoba menghentikan energinya, tetapi susunan itu hancur semudah cangkang telur. Pada akhirnya, seluruh Danau Naga dihancurkan, bersama dengan Conate dan monster inti emas di dalamnya. Ledakan, pada saat itu, bahkan orang-orang yang berada ribuan mil jauhnya dapat melihat pancaran cahaya terang itu, seolah-olah 100 bom nuklir akan meledak pada saat yang bersamaan. Awan dalam radius 100 mil menghilang dan cincin awan besar tersebar ke segala arah. Pohon-pohon di pegunungan dekat Danau Naga tumbang dan hewan-hewan menghilang. Pada akhirnya, saat Chen Fan meletakkan tinjunya, Danau Naga telah menjadi lubang raksasa. Bahkan gua surga di dalam dan jalan surga di belakangnya telah dihancurkan. Monster Overlord tidak lagi dapat melakukan perjalanan dari planet asal mereka jika mereka tidak memperbaiki jalan surga. Itu menakutkan. Banyak orang yang melihat pemandangan ini dengan satelit militer atau mantra Dharma benar-benar tercengang. Beberapa pembudidaya di dekat Danau Naga bahkan mengeluarkan ponsel mereka dan mengabadikan peristiwa tersebut, kemudian mengunggah rekaman tersebut ke internet. Miliaran orang telah menyaksikannya dalam sekejap. Chen Fan tidak berlama-lama setelah menghancurkan Danau Naga, dia segera menuju tujuan selanjutnya. 30 detik kemudian, di sarang serigala hitam di Siberia. 100 tuan serigala hitam, makhluk bermata merah yang tingginya sekitar 8 kaki, dengan bulu hitam dan cakar yang dapat menghancurkan kapal induk, melompat ke langit. Chen Fan hanya menjentikkan jarinya dengan lembut. Ledakan, gemuruh guntur terdengar di langit. 100 penggarap inti emas dan serigala hitam berguncang dan meledak satu demi satu. Semuanya berubah menjadi kabut darah. Pada akhirnya, Chen Fan bahkan menginjak kakinya dan mengubur seluruh sarang serigala hitam 1000 meter lebih dalam ke dalam tanah. 1 menit kemudian, lembah setan naga di Persia. 2 menit kemudian, surga hilangnya gereja Kristen di Vatikan. 3 menit kemudian, Blue Ocean City di Samudera Atlantik. Hanya, dalam 10 menit, Chen Fan telah melenyapkan 7 ras alien. Tidak peduli tuan atau mantra Dharma apa yang dia hadapi, hanya perlu satu serangan untuk mengalahkan masing-masingnya. Faktanya, tidak ada seorang pun di bumi yang layak menerima serangan keduanya. Karena tidak ada penggarap jiwa yang baru lahir. Tidak ada penggarap inti emas atau penghubung yang dapat menahan serangannya, bahkan patriark leluhur dari keluarga. Chen Fan hanya ingin menguji Sky Galaxy Array dan memperingatkan dunia saat itu. Kalau tidak, dia hanya membutuhkan pukulan atau kekuatan ilahi untuk membunuh leluhur itu. Bahkan seorang penggarap jiwa yang baru lahir terbunuh begitu saja, apalagi penggarap inti emas dan penghubung dari ras alien. Bukan karena tidak ada yang memohon belas kasihan pada Chen Fan. Dia mengabaikannya begitu saja. Ras kegelapan itu telah melakukan perjalanan melintasi alam semesta untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di bumi selama 6 tahun terakhir. Tangan mereka berlumuran darah manusia. Chen Fan menemukan banyak kerangka manusia jauh di dalam Danau Naga. Wanita pirang telanjang yang tak terhitung jumlahnya telah ditawan di sarang serigala hitam. Dia bahkan melihat mermen di Blue Ocean City mencoba menggabungkan manusia dan binatang untuk membuat ras yang benar-benar baru. Setelah menyaksikan semua hal itu,
Chen Fan bertekad mengirim ras alien itu ke neraka dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Mata untuk mata, ras kegelapan itu akan tetap memperlakukan manusia di bumi sebagai binatang dan mempermalukan seluruh umat manusia jika dia tidak membuat mereka menderita dan ketakutan. Pada akhirnya, Chen Fan pergi ke kastil kegelapan. Sebelum dia tiba, energi yang kuat telah menyelimuti tempat itu dan meliputi area dengan radius 100 mil. Chen Fan telah tiba ketika semua keluarga masih berpikir apakah mereka harus menunggu leluhur lainnya kembali atau lari saja. Ledakan, petir menyambar dan angin bertiup kencang di langit. Suatu wilayah dalam radius 100 mil menjadi berangin dan awan petir menutupi langit. Hujan deras dan angin bertiup kencang. Hanya Chen Fan yang berdiri tegak dengan tangan di belakangnya saat dia melihat ke kastil. Seorang tetua dari Kindred terbang keluar dan berteriak, "Chen Beixuan, jika kamu membunuh kami hari ini, leluhur kami akan menghabisimu dan memusnahkan Sekte Qiong Utara." Begitu dia keluar dari Tanah Dewa. Chen Fan tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangkat jarinya. Puff! Keluarga inti emas yang mengenakan jubah hitam dan merah dengan 7 garis emas di atasnya segera dihancurkan berkeping-keping oleh Chen Fan, bahkan menghancurkan inti emasnya. "Chen Fan, jangan melangkah terlalu jauh. Kami telah mengirim seseorang ke Tiongkok untuk memburu keluarga dan teman Anda. Bahkan jika kamu selamat, kamu hanya akan sendirian di masa depan." Kindred Overlord lainnya mencibir. Benar-benar, Chen Fan terkekeh. Dia sudah menduga hal ini dan telah mengirimkan 6 penggarap jiwa yang baru lahir ke tempat-tempat seperti wilayah keluarga Lu dan keluarga Su untuk melindungi mereka. Dia hanya pergi ke sana sendirian karena para penggarap jiwa yang baru lahir itu tidak bersamanya. Jika tidak, salah satu dari 6 monster itu akan mampu menghadapi ras alien dengan mudah. Sementara itu, di kawasan keluarga Lu di kota Lin, seorang pria berotot dengan kulit gelap menurunkan tangannya. Ada darah biru wanita ras mermen di giginya. Dia adalah salah satu dari 6 monster kuat, Mu Xiao. Monster lain juga berkeliling Tiongkok, membunuh semua penggarap inti emas dan penghubung dari ras alien. "Hentikan omong kosong itu. Kalian semua harus pergi ke neraka." Chen Fan menatap kastil dan melihat para pelayan mati di dalam. Kekejaman dalam pikirannya segera tumbuh. Ledakan. Pada saat itu, api 9 warna di matanya keluar dan berubah menjadi 2 naga api merah untuk membakar kastil. "Ark!" Kindred Overlord yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Mereka melebarkan sayapnya dan diselimuti kabut hitam. Mereka menggunakan segala jenis mantra dharma, kekuatan ilahi, dan kutukan untuk melawan. Beberapa tetua bahkan mengeluarkan artefak suci, atau harta karun mereka seperti cawan suci berisi darah yang dapat mewarnai dunia menjadi merah. Tetapi bagaimana benda-benda itu bisa melawan keduanya? Naga api, Fire Golden Eyes, adalah kekuatan ilahi pertama yang dikembangkan Chen Fan. Meskipun tidak memiliki level yang tinggi, ia telah membentuk 9 jenis api ilahi setelah Chen Fan menyelesaikan 9 transformasi roda dewa. Masing-masing dari mereka dapat membakar ribuan benda dan memurnikan jiwa yang baru lahir. Jadi, seberapa kuatkah ke-9 dari mereka? Karena Kindred mengolah energi gelap, mereka tertahan oleh kekuatan api, sehingga mereka tidak bisa menahan api ilahi sama sekali. Hampir dalam sekejap, puff, puff, beberapa ratus inti emas dan penggarap terhubung dari jenis berubah menjadi kepulan asap biru. Bahkan mereka yang melarikan diri ribuan mil jauhnya dibunuh oleh Chen Fan dengan kutukan garis darah. Pada akhirnya, hanya beberapa kindred yang tersisa dan Chen Fan membawa mereka kembali untuk diinterogasi. Yang lainnya dimusnahkan. Mengambil, Chen Fan juga membawa semua pelayan manusia di kastil. Dia kemudian menghancurkan kastil dan kembali ke Tiongkok dalam seberkas cahaya kemasan. Ketika Chen Fan kembali ke puncak Gunung Yunwu, semua orang memandangnya dengan tercengang. Azure Dragon, Bibi Tang, Chen Yaoyao dan Jiang Feifei juga tercengang, seolah-olah mereka sedang melihat legenda yang keluar dari mitos. Dalam 10 menit, hanya 10 menit, Chen Fan pergi ke wilayah 8 ras alien, membunuh lebih dari 1000 penggarap terhubung dan 100 penggarap inti emas. Betapa menakutkannya hal itu, miliaran orang di bumi sungguh tercengang.